Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Adi Nugraha dengan NPM 24.120.1154 dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saya saat ini berada di kantor Lembaga Bantuan Hukum yang berada di Jalan WX Kampung, Pahoman, Bener Lampung. Nah, saya berasal bersama dengan selaku narasumber saya dengan Bapak. Izin Pak, perkenalkan diri Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Perdana Raswanto. Saya bergerak di bidang hukum, beralamatkan kantor di Jalan Walter Munungsidi, Teluk Betung Utara. Baik, selamat sore Bang. Izin wawancarai untuk melengkapi tugas mata kuliah mengenai tentang konstitusi dan HAM. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu, bagaimana Anda menilai jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945? Apakah sudah benar-benar terlaksana dalam praktiknya, melihat dengan kondisi yang Indonesia yang saat ini, yang terjadi saat ini? Kalau secara Undang-Undang 1945 udah benar dalam memberi jaminan HAM-nya, kan? Untuk teks konstitusi modern dan komprehensif itu sudah sesuai. Iya, tapi secara praktis jaminan ini belum sepenuhnya terlaksana. Ada kemajuan administratif, struktur lembaga HAM, regulasi, tetapi menegakkan penyelesaian penyelenggaraan berat dan perlindungan kebebasan sipil. Itu masih banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi, tantangan-tantangan besar, laporan nasional dan internasional konsisten menegaskan hal ini. Lalu untuk pertanyaan kedua ya Bang. Oke, siap. Lanjut. Pertanyaan kedua, apa langkah konkret yang perlu dilakukan agar konstitusi benar-benar menjadi pelindung hak asasi manusia di Indonesia saat ini? Memperkuat kewenangan penegakan mekanisme penyelenggaraan HAM. Itu yang kedua, tingkatkan akuntabilitas aparat penyidikan contohnya. Terus independen, saksi tegas bila terbukti melakukan pelanggaran. Implementasi kebijakan ProHAM dalam setiap perencanaan pembangunan, pembangunan di wilayah akan memerlukan PPC. Itu aja. Transparansi satu lagi. Iya. Baik, pertanyaan yang ketiga Bang. Oke, siap. Dalam praktik sehari-hari, apa kendala utama yang biasanya dihadapi oleh advokat ketika menghadapi klien dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, misalnya dalam kasus penggusuran paksa, kebebasan berpendapat, atau kekerasan oleh aparat? Banyak kendala, baik dari sisi hukum, politik maupun sosial, itu banyak ya. Salah satu contohnya kendala hukum dan regulasi, keterbatasan instrumen hukum, itu sulit membuktikan pelanggaran HAM, ya. Tidak semua kasus itu masuk ke ranah pengadilan HAM, itu banyak. Terus kendala aparat penegakan hukum, kriminalisasi, kurangnya perlindungan saksi dan korban, itu yang sering